Bab 1115. Lowenkin di Kepen. Jika aku ingin membunuh kalian, asalkan aku menambahkan sedikit tenaga, jantung kalian sudah hancur. Erikin menatap para pejuang yang berteriak kesakitan dengan tatapan dingin. Di tubuh mereka masing-masing ada anak panah patah yang tertancap di posisi jantung, dan berjarak cukup dekat dengan jantung. Dengan adanya anak panah patah yang menancap di tubuh mereka, membuat orang-orang ini ketakutan. Tinggalkan semua barang-barang kalian lalu pergi. Erikin menunjuk orang-orang itu dan hasil buruan yang didapatkan orang-orang itu. Mendengar ucapannya, orang-orang ini semakin ketakutan. Kakak, semua ini tidak bisa kami berikan kepadamu. Pria itu berkata dengan ekspresi wajah sedih, jika kami kehilangan barang-barang ini, saat kami kembali kami pasti akan mati. Barang rampasan masih tidak apa-apa. Senjata yang dibuat dengan emas ini bukan milik mereka. Jika hilang, mereka tidak akan mampu memberikan ganti rugi. Itu artinya kalian ingin mati sekarang. Cibir Erikin. Tidak, aku bisa menukarnya dengan barang lain. Pria itu bergegas melambaikan tangannya dan berkata, aku tahu beberapa informasi yang berguna untuk kalian, aku bisa menukarkannya, informasi ini sangat penting. Katakan, kata Erikin. Kakak, kamu benar-benar akan melepaskan kami, kan? Pria itu berkata dengan ragu-ragu. Erikin mencibir lalu menodong pisau ke leher pria itu. Kalau kamu tidak mengatakannya sekarang kamu akan mati. Aku akan mengatakannya, informasi ini tentang Lowenkin dan yang lainnya. Mereka sepertinya bertemu dengan iblis monster dalam jumlah yang besar dan sedang dikepung. Kalian sama-sama berasal dari desa Daking, pasti tidak ingin mereka semua mati. Pria itu bergegas berkata, apa yang terjadi pada Kak Lowenkin? Grady Ye langsung cemas saat mendengar ucapannya. Dari sini sekitar 150 km ke arah timur, kami melihat mayat pejuang desa Daking. Di sekitarnya ada banyak jejak kaki dan bekas pertempuran dengan iblis monster. Aku sudah berburu puluhan tahun, sekali melihat aku langsung tahu mereka bertemu dengan monster iblis level tinggi dan terpaksa melarikan diri. Kata pria itu. Jika kamu masih tidak ke sana, mereka akan mati. Sampai saatnya jika desa Daking tidak memiliki pejuang hebat seperti ini pasti akan tamat. Tetapi berbicara sampai di sini, pria itu kembali menatap Erikin. Kak Erikin, tolong bantu mereka. Grady Ye terlihat cemas, dan sepertinya hampir menangis. Sejak kecil dia dan kakaknya telah kehilangan orang tua mereka, di hatinya Lowenkin sudah seperti abangnya. Erikin sedikit mengernyitkan dahi, meskipun Lowenkin agak bodoh, hatinya baik, dan jika tidak ada dia yang menggendongnya turun gunung, Wanda Ye pasti akan kesulitan melakukannya sendiri. Nanti dia pasti akan pergi dari sini, jika dia hanya diam saja, desa Daking pasti akan binasa. Bagaimana Wanda Ye dan adiknya bertahan hidup? Sepertinya dia harus mencampuri masalah ini. Tapi kamu tidak boleh pergi. Erikin menggeleng. 150 km merupakan bagian dalam pegunungan naga hijau. Erikin juga tidak tahu betapa bahayanya tempat itu. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan Grady Ye ikut. Kalian, bawa Grady Ye kembali. Jika dalam perjalanan terjadi sesuatu padanya, kalian tahu apa akibatnya. Erikin berkata dengan dingin. Bos, tapi ada anak panah di dada kami tidak memiliki kekuatan bertarung. Pimpinan kawananan itu memutar matanya sambil berkata dengan kasihan. Erikin tertawa dengan sinis lalu menjulurkan tangannya untuk mencabut semua anak panah patah itu. Tetapi para pejuang ini belum sempat merasa senang, Erikin kembali menjentikkan jarinya, satu persatu pil masuk ke dalam mulut mereka. Apa yang kamu berikan kepada kami? Pria itu berkata dengan panik. Begitu masuk ke tenggorokan, pil Erikin langsung berubah menjadi cairan dan larut ke dalam organ mereka. Mereka bahkan tidak sempat memuntahkannya.
Hanya sedikit racun. Jika tidak ada penawar yang tepat, kalian akan segera mati. Jadi sebaiknya kamu mengantar Grady Y kembali dengan selamat, lalu berdoa agar aku kembali hidup-hidup. Setelah mendengarkan kata-kata Erikin, pria itu langsung ingin menamparkan wajahnya sendiri. Kalau dari awal tahu akan begini, lebih baik memberikan semua barang-barang mereka kepada Erikin. Setelah itu, Erikin mengambil 2 belati panjang dan sebuah busur dari para pejuang itu. Grady, kamu tenang saja, aku pasti akan membawa Lowenkin kembali. Erikin menenangkan Grady Y. Pergilah. Erikin kembali berkata kepada pejuang desa Yehuo. Pria itu bergegas mengangguk, lalu menarik Grady Y dan bergegas pergi seperti anjing terlantar. Aku akan melihat apa yang terjadi pada Lowenkin. Erikin menggelengkan kepalanya, lalu berbalik dan masuk ke dalam hutan lebat. Pegunungan Naga Hijau membentang ribuan kilometer dan hampir tak terlihat ujungnya. Karena pegunungan ini terlalu besar, maka 250 km dari sisi pegunungan disebut bagian luar. Di dalamnya merupakan bagian dalam pegunungan. Jika berjalan masuk 1000 km, merupakan bagian tengah pegunungan. Semakin dekat ke tengah, semakin sedikit tempat yang bisa dipijaki kultivator biasa, dan semakin banyak harta karun yang tersembunyi di sana. Ini disebut tempat di mana para orang kuat berburu harta karun. Erikin berjalan menuju kedalaman pegunungan. Kekuatan iblis monster di sekitar semakin meningkat, dan beberapa rumput obat mujarab juga terus bermunculan. Melihat rumput roh yang tidak dipetik ini, Erikin diam-diam menggelengkan kepalanya. Karena di dunia dewa memiliki sumber daya yang berlimpah, jadi para master memurnikan obat menggunakan rumput ajaib. Orang-orang di dunia tersembunyi berebut mendapatkan rumput roh, tapi di sini malah tidak dianggap. Dalam perjalanan Erikin juga memetik banyak rumput roh yang berharga, namun sayangnya kerohaniannya belum pulih dan tidak dapat membuka ruang penyimpanan, sehingga rumput-rumput roh ini hanya bisa dia simpan di tubuhnya. Setelah sampai di tempat yang dikatakan pejuang desa Yehuo, Erikin juga menemukan jejak di tanah. Pria itu tidak berbohong, dilihat dari keadaan lokasi, Lowenkin dan yang lainnya memang bertemu dengan gelombang monster. Selain mayat, ada juga noda darah, senjata yang rusak, serta baju pelindung yang koyak di tanah. Mengikuti jejak itu, Erikin menambah kecepatannya dan menghilang ke dalam hutan yang lebat. Di bagian lain pegunungan Naga Hijau, Lowenkin dan yang lainnya berlumuran darah. Mereka berjuang mati-matian untuk membunuh sekelompok monster serigala. Ini adalah kelompok iblis monster yang besar. Mereka mundur sambil bertarung. Mereka sudah mengulur waktu selama beberapa jam. Tetapi saat ini semua orang kelelahan dan semuanya terluka, sepertinya mereka tidak bisa bertahan lagi. Kali ini, sepertinya kita akan mati di sini. Melihat sekelompok iblis monster yang mengelilingi mereka di bawah tebing, Lowenkin terlihat putus asa. Setelah bertahan sekian lama, akhirnya mereka tidak punya jalan lain selain mati. Kakak Lowen, di mana para pertapa abadi itu? Mereka yang mendatangkan gelombang monster ini, apakah mereka benar-benar meninggalkan kita sendirian? Seorang pejuang muda berkata dengan marah. Kamu sungguh naif. Para pertapa abadi itu tidak pernah menganggap kita sebagai manusia. Demi rumput ajaib, mereka bahkan tidak akan ragu mengorbankan kita semua. Dengus seorang pejuang tua. Hiks, Kakak Lowen, aku belum mau mati, aku belum berkeluarga. Pejuang muda itu tiba-tiba menangis. Kita sudah berakhir, tapi yang paling kutakutkan adalah jika kita semua mati, desa Daking juga akan berakhir. Apakah akan ada yang datang untuk menyelamatkan kita? Seseorang berharap. Tempat ini jauh dari desa, meskipun ada pejuang lain yang lewat dan melihat 100 monster serigala ini, mereka juga tidak akan menghiraukan kita. Semuanya, kita sudah pasti akan mati,
Tapi kita harus membuat para monster serigala ini merasakan penderitaan dan tidak boleh memudahkan mereka, kata Lowenkin dengan bersungguh-sungguh. Semua orang penuh dengan keputusasaan, menyaksikan para monster serigala yang terus mendekat. Mereka menggenggam erat senjata dan bersiap untuk bertarung sampai akhir. Lowenkin, sepertinya kalian butuh sedikit bantuan. Tetapi pada saat ini, terdengar suara yang tenang. Suara itu datang dari kejauhan di belakang kawanan serigala. Mendengar suara itu membuat mata semua orang berbinar. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.